Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eliandini dengan NIM 05422517 dari Universitas Terbuka. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktik dari tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, langsung saja ke soalnya, di mana nomor 1 kita diminta untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Yang kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang nomor 3, buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Dan yang nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut ini. Dengan perintah, yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Yang ketiga, ada buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Soal pertama, kita akan menambahkan 4 PC. PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian kita tambahkan switch. Lalu chemistry. Pastinya. Kemudian yang lain kita tambahkan switch. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya, config refresh internetnya, masukkan IP address-nya. Itu juga yang lain. Ya, sudah. Karena sudah semua kita tambahkan IP-nya, kita bisa cek ya. Ini sudah ada ya flash internetnya 198 itu. Untuk PC 1 juga sudah ada, PC 2 juga sudah ada, PC 3 juga sudah ada. Kemudian kita akan melakukan ping dari PC 0 ke semua PC yang ada. Caranya, kita masuk ke desktop, command prompt, keluar hasilnya, berarti ini sudah menunjukkan berhasil. Kita coba selanjutnya. Berhasil juga ya. Oke, berhasil. Lanjut, soal kedua, kita diminta untuk buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita tambahkan servernya. Baru kita hubungkan ke switch. Kita hubungkan ya ke switch. Oke, sudah terhubung. Lalu kita beri alamat IP-nya. Oke, selanjutnya kita pergi ke service, lalu kita ke edit index HTML ini. Karena seperti ini tampilannya, karena kita bisa membukanya, maka kita bisa sabar. Berhasil, dan kita tahu nanti hasilnya itu akan berhasil apa enggak. Kita save. Selanjutnya, kita cek di web browser.
alamat yang ini harus sama dengan alamat IP yang ada pada server tadi. Bentar. Oke, berhasil ya. Ini berhasil. Kita cek hasilnya. Berhasil. Untuk kesimpulan. Oke, berhasil ya. Untuk ketiga. Oke, berhasil ketiga. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dimana kita disuruh buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, karena di sini sudah ada HTTP servernya, maka kita tinggal menambahkan DNS servernya. Kita namai DNS server. Lalu kita hubungkan server DNS ini ke switch agar terhubung ya. Oke, sudah. Lalu kita berikan alamat IP pada DNS server ini. Oke. Lalu kita pergi ke service, lalu ke DNS, kemudian kita on-kan. Lalu kita buat nama untuk membuka server nanti. Namanya terserah kita ya, sesuai yang diinginkan. struktur.com. Lalu untuk adresnya ini alamat IP dari server HTTPS-nya 192.168.1. Lalu kita add-kan. Sudah. Kemudian selanjutnya kita kasih alamat IP address DNS servernya ke masing-masing PC. Oke, selanjutnya kita akan ngetes masing-masing PC ini dengan domain yang telah kita buat tadi. Kita pakai domain struktur3.com tadi. Berhasil ya. Berhasil. Sudah. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut ini dengan perintah-perintah yang sudah dikasih ya. Oke, kita hapus dulu yang telah kita buat tadi. Baiklah, ini sudah saya buat. Ada PC, ada server, ada switch. Lalu saya ganti nama-namanya agar mudah diingat.
Oke, saya sudah ganti namanya sesuai dengan nanti alamat IP yang akan dibuat agar mudah saja untuk mengingatnya. Kemudian kita konfigurasi di router ini. Ada konfig yang gigabit ini. Nah, untuk yang 00 ini untuk bagian yang di sini. Dan untuk yang 0/1 ini untuk yang garis 1 itu untuk yang bagian bawah. Oke, kita langsung masukkan IP address-nya. Oke, ini kita port situsnya kita on-kan. Kemudian yang gigabit internet yang 1 kita buat juga ini. Coba kita on-kan. Kemudian kita buat alamat IP pada servernya sesuai dengan nama yang telah kita klik. Isi IP address-nya sesuai namanya tadi. Oke, lalu kita pergi ke setting, lalu kita isi default gateway-nya. Kita isi dengan alamat routernya tadi. Kemudian kita pergi ke service. Kemudian kita pergi ke setting, kita isi default gateway-nya. Kemudian servernya kita isi dengan swipe. Oke. Kemudian kita masuk ke service. HTTP-nya kita off-kan sama HTTPS-nya. Terus kita masuk ke welcome. Kita beri alamat IP-nya. Dia sebenarnya ada dua cara ya, jadi kita bisa langsung ke sana saja. Ini sudah ada. Isi ada di sana. Kemudian yang SSL sama dengan ini ya. Kemudian kita masuk ke service, ke index.html edit. Untuk menandai yang dia akan berhasil, kita ganti ya. Oke, kemudian kita save. Lalu kita pergi ke PC 0. Oke, sudah selesai. Karena bagian atas kita sudah selesai kasih alamat IP dan sebagainya, kita lanjut ke bagian bawah. Oke, kita isi yang server com. Isi IP address-nya. Perhatikan, untuk IP address yang atas gambar itu berbeda ya. Kalau yang atas itu dia 10, kalau yang gambar itu dia pakai yang 20. Nanti jaringan berbeda. Oke, kita isi default IP-nya. Dan tujuan servernya kita isi yang atasnya. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke service, lalu kita edit juga bagian index.html-nya. Ini kita hapus, tulis, welcome, berhasil. Oke, kita save. Lalu kita masuk ke IP 1, kita beri juga alamat IP-nya. Sudah start, kita configuration. Oke, sudah. Oke. Untuk yang ini dan ini sudah diberi alamat IP address-nya, default gateway-nya, dan DNS servernya. Oke, selanjutnya kita ke server, ke service, lalu ke DNS-nya. Oke, kita isi alamat address-nya. Untuk namanya kita buat com.com. Lalu kita lupa dengan service kita tambahkan, kemudian add. Oke, sudah. Yang untuk alamatnya ini ya, 192. Dua. Ini bagian service kita on-kan. Oke, selanjutnya kita
lihat untuk yang nomor satunya tadi apa perintahnya, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, PC 0, PC 0, dan PC 1 harus terus terhubung. PC 0. Oke, kita pilih command prompt. Oke, 92.168.23. Oke, enter. Oke, ini berhasil ya tandanya. Selanjutnya kita ke perintah yang kedua, yaitu pin dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita lakukan hal yang sama ya. Di command prompt, pin 192.168.10. Oke, ini berhasil ya tandanya. Selanjutnya kita ke perintah yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1 dan pastikan alamat ilkom.com harus terbuka. Oke, semua cek ilkom.com berhasil ya. Kemudian baca lagi untuk yang ilkom. Oke, berhasil ya ilkomnya. Kemudian kita ke PC 1, lakukan hal yang sama. Oke, sudah muncul, kita cek ilkomnya. Oke, berhasil ya ilkomnya. Kemudian kita cek yang ilkomnya. Oke, ilkom sudah berhasil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.